Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tambah nikmat-nikmatnya, Allah berikan rezeki yang melimpah, baik rezeki lahiriah maupun rezeki batiniah. Semoga yang ada masalah-masalahnya cepat diberi jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dunia dan akhirat, anak keturunannya menjadi anak yang soleh-solehah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hatinya selalu dibersihkan Allah. Sampai halaman berapa? Halaman 14 ya? 13 waqala itu. Oh iya, 4 baris dari bawah ya. Halaman 13, 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan berkata, ba'dul hukamai, sebagian ahli hikmah. Ba'du itu sebagian, al-hukama artinya ahli hikmah. Ba'dul hukamai, sebagian ahli hikmah. Yuhtaju, dibutuhkan, al-amala, bagi amal, dibutuhkan bagi amal, arba'atu asya'a, 4 perkara. Dibutuhkan bagi amal arba'atu asya'a, 4 perkara. Hatta, sehingga, yaslama, selamat. Hatta, sehingga, yaslama, selamat. Awwaluha, pertama, al-ilmu, ilmu. Al-ilmu, ilmu.
Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah beri rezeki yang melimpah. Al-ilmu, ilmu. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Badaihi, memulainya. Badaihi, memulainya. Li'annal amala, karena sesungguhnya amal. La yasluhu, tidak sah, tidak baik, tidak benar, ya. Kalau solaha itu baik, benar, indah. Jadi kalau la yasluhu, tidak benar, tidak baik, tidak indah, nah, tidak sah gitu aja ya. La yasluhu, tidak sah. Illa, kecuali. Bil ilmi, dengan ilmu. Fa idza kanal amalu, fa idza kanal amalu, maka apabila beramal. Maka apabila beramal. Bi ghairi ilmin, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Kana ma yufsiduhu, kana ma yufsiduhu, adalah yang merusaknya. Kana ma yufsiduhu, adalah yang merusaknya. Aksaru, aksaru, lebih banyak. Aksaru, lebih banyak. Mimma, dari apa-apa. Mimma, dari apa-apa. Yuslihuhu, yuslihuhu, yang baiknya atau benar, yang baiknya, gitu aja, yang baiknya. Wathani, yang kedua, dan yang kedua. Wathani, dan yang kedua. An-niyatu, niat. Fi mabda'ihi, pada permulaannya.
fi mabda'ihi pada permulaannya. Li'annal amala karena sesungguhnya amal li'annal amala karena sesungguhnya amal la yasluhu tidak sah illa kecuali bin niyati dengan niat. La yasluhu tidak sah illa kecuali bin niyati dengan niat. Ya, sudah. Alhamdulillah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian ahli yuhtaju dibutuhkan al-amala arba'atu asya'a 4 perkara hatta sehingga yaslama awwaluha al-ilmu qabla badaihi betul memulainya. Nah, li'annal amala la yasluhu tidak sah illa kecuali bil ilmi dengan ilmu. Fa idza kanal amalu maka apabila beramal bi ghairi ilmin tanpa kana mayuf adalah yang merusaknya aksaru lebih banyak mimma dari apa-apa yuslihuhu yang baiknya wasani dan yang kedua an-niyatu niat fi mabda'ihi pada permulaannya li'annal amala karena sesungguhnya amal la yasluhu tidak sah illa kecuali bin niyati dengan niat. Alhamdulillah. Dokter hati, hukama, ahli hikmah. Ahli hikmah itu artinya dokter hati. Kalau disebut hukama, ahli hikmah, dia pasti sudah ulama. Paham ya? Kalau disebut hukama pasti ulama. Artinya faham fikih, faham syariat. Tapi kalau disebut ulama saja belum tentu hukama. Di dalam menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran maka metodenya kan ada 3. Ada namanya terjemah Al-Quran. Kalau terjemah itu artinya mengartikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan hurufnya, sesuai dengan kata-katanya, itu terjemah. Ya, contoh Bismillahi dengan menyebut nama Allah, itu namanya terjemah. Yang kedua ada yang namanya tafsir. Kalau tafsir itu menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran.
Contoh, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Apa sih maksudnya segala macam puji? Oh, pujian ada 4 ternyata. Ada Allah memuji makhluk, ada makhluk memuji Allah, ada makhluk saling memuji. Ya, semua kembali kepada Allah. Ini tafsir namanya, menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada yang namanya takwil. Apa? Takwil. Kalau takwil menjelaskan lebih mendalam mengenai makna, menjelaskan lebih dalam mengenai makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Takwil menjelaskan lebih dalam dan detail mengenai makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ya. Kalau dalam ilmu tarjamah, alif lam mim gak ada artinya. Paham? Kalau dalam tafsir, ilmu tafsir nggak ada artinya alif, lam, mim. Tapi kalau dalam ilmu takwil ada artinya. Al-alifu huwa Allah, lam lil malaikati Jibril alaihi salam, mim li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Paham? Menjelaskan makna secara mendetail yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau hukama, mereka diberikan anugerah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya bercahaya, ya, maka mereka bisa mentakwil. Diberi kemampuan Allah mentakwil. Pak Kiai, saya mimpi begini tadi malam, artinya apa ya? Dia bisa ceritakan, oh kamu tuh begini-begini. Ya. Tapi kalau ulama belum tentu bisa. Maka setiap hukama pasti ulama, tapi belum tentu setiap ulama itu hukam. Paham maksudnya? Ha mim ain sin qaf nun alif lam ra. Halo? Betul? Ada di Al-Quran begitu? Ada. Di dalam ilmu terjemah dan tafsir selalu diartikan wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah saja yang tahu apa artinya. Hukama itu disebut dokter hati karena memiliki ilmu-ilmu hikmah anugerah dari Allah, sehingga yang begitu-begitu tuh tahu artinya. Paham ya? Insya. Nah, dokter hati atau hukama itu berkata bahwa agar amal kita itu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu butuh 4. Harus ada 4 perkara agar amal kita selamat. Yuhtaju, dibutuhkan. Ya, al-amalu oleh amal. Arba'atu asya. Ada 4 perkara yang dibutuhkan amal sehingga selamat di hadapan Allah. Bu, di hari akhirat ketika manusia menyangka bahwa dirinya banyak amal solehnya, ternyata mereka bingung. Ternyata kok di negeri akhirat saya nggak punya amal apa-apa. Perasaan, ya, kayaknya dulu waktu di dunia saya banyak sedekah, sholat tuh banyak, sholat sunnah bukan yang fardu, baca Quran kayaknya banyak. Tapi kok ternyata di negeri akhirat ini aku nggak punya amalan apa-apa di hadapan Allah. 0 besar. Naudzubillahi min.
Itu artinya amalan yang dia lakukan ketika di dunia enggak selamat, sehingga tidak bisa terlihat nanti di hari akhirat, enggak ada manfaatnya. Nauzubillah min. Nah, orang-orang semacam ini orang-orang yang merugi. Kira-kira kita pengen enggak begitu? Nauzubillah min. Kirain mati tuh udah bawa bekal amal yang banyak, udah siap aja ketemu malaikat Israel juga udah nggak sedih lagi, senyum, halo malaikat Israel, ya udah nggak takut-takut lagi, cabut deh, amal saya sudah banyak. Tapi ternyata ketika di padang mahsyar, ya dia bingung. Datang itu orang tuanya kepadanya, nah, kamu waktu di dunia ngedoain ibu tuh kurang, bakti sama bapak tuh kurang. Sehari semalam berapa kali kamu ngedoain bapak ibu, nak? Kalau inget mak, kalau inget doang doainnya, bener nggak? Halo? Ada yang bilang 5 kali sehari, mak. Gitu ya. Kamu tuh belum tergolong anak yang berbakti kepada orang tua sesuai dengan perintah Allah. Karena kamu belum berbakti kepada orang tuamu ini, nak, maka pahalamu semuanya mana kemariin buat bapak, buat emak. Tunggu bapak, tunggu mak. Saya lihat dulu perbendaharaan pahala saya waktu di dunia. Dilihat nggak ada sama sekali yang dia bawa, 0. Akhirnya lari dia dari kedua orang tuanya. Didatangi saudaranya nggak mau, dia kabur. Didatangi tetangganya nggak mau, dia kabur. Didatangi anaknya, bukannya kangen sama anak di negeri padang mahsyar, nggak mau, kabur. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang-orang tuh banyak pada lari-larian, nggak mau ketemu sama saudaranya. Ya, wa ummihi wa abi, bahkan mereka nggak mau, lari menjauh, terbirit-birit, nggak mau ketemu sama yang namanya bapak sama ibu. Ya, kenapa? Karena pada saat itu mereka ternyata nggak punya amal apa-apa, amal yang dari dunia nggak selamat semua. Nauzubillahi min. Jadi bagaimana mau kasih pahala ke orang tua? Bagaimana mau kasih pahala terhadap orang yang pernah dizolimi di dunia? Ya, akhirnya kata orang tuanya, ya sudah nak, kalau nggak punya pahala, dosa saya saja udah buat kamu. Kata orang tuanya tuh. Anaknya datang begitu juga. Waktu di dunia mak nggak ngajarin agama, alif-alifan juga nggak diajarin, ada azan nggak pernah diingetin untuk sholat. Ya, saya cuma banyak disekolahkan di sekolah-sekolah umum. Bapak, ibu, emak tuh harus lebih banyak mendahulukan ilmu-ilmu keduniaan buat saya. Agama nggak pernah diajarin kepada saya, katanya begitu. Emak lebih mementingkan kehidupan yang cuma 60 tahun di dunia, tapi menggadaikan kehidupan yang akhirat. Berani untuk bimbingan, berani untuk les, berani untuk kursus dengan bayaran yang selangit, sekolah di sekolah yang terpilih, cuma untuk 60 tahun di dunia. Tapi kehidupanku di akhirat nggak pernah dipikirkan olehmu, wahai emak. Giliran ngaji, ngasih guru ngaji man 5.000. Tapi kursus kuliah sampai juta-juta. Mak, kau gadaikan anakmu hanya untuk kebahagiaan yang 60 tahun. Digadaikan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Aku menuntut kepadamu, wahai orang tuaku, mana pahalanya? Nggak punya lagi pahala. Kalau nggak ada pahalanya, dosaku aja untuk kamu semua. Nauzubillahi min. Akhirnya dia kabur. Nah, kita jangan sampai demikian. Insya. Ya. Nah, apa yang menyebabkan selamat amal itu? Apa yang dibutuhkan amal sehingga yang kita lakukan amal-amal ibadah di dunia bisa ke bawah sampai akhirat, bisa kekal abadi, tersimpan di khazanahnya Allah, di perbendaharaan Allah,
tidak pernah fana. Selamat tuh amal terus menerus. Amin ya rabbal. Butuh apa itu amal? Yang pertama, amal itu membutuhkan ilmu. Butuh apa? Biar selamat tuh amal ibadah kita harus ada ilmunya. Ya, qabla badai, sebelum memulai amal dia sudah tahu ilmunya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beramal tidak pakai ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah. La tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi sebelum melakukan amal-amal ibadah itu, kita udah tahu dulu nih contohnya. Ilmu mengenai ibadah sholat. Bu, kalau niat sholat di mana? Halo? Diusolli sebelum Allahu Akbar? Apa pada saat Allahu Akbar? Pada saat Allahu Akbar Ya, niatnya yang dibaca apa? Usolli fardu yang seperti sebelum itu? Apa bagaimana bentuknya? Sebelum takbiratul ihram kita niat usolli. Itu niat. Ya. Nah, terus ditakbir dalam hati niat lagi. niat lagi. Oh ya, nggak begitu. Saya emang begitu, Ustaz. Yang usolli sebelum Allahu Akbar takbiratul ihram itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Apa namanya? Azam. Rencana melakukan amal ibadah di hadapan Allah, ya, rencana itu disebut azam. Kata-kata itu namanya azam. Rencana-rencana untuk ibadah tuh namanya azam. Kenapa diletakkan di sana oleh para alim ulama? Agar ketika takbir kita membawa kesadaran niat usolli fardu zuhri, asri, maghribi, isya'i, subhi, ya. Dibawa itunya pada saat takbir. Tapi bentuk niat di dalam takbiratul ihram, ya, ketika takbir itu bukan kata-kata usolli fardu subhi zuhri asri. Kata-kata usolli di azannya. Di dalam takbiratul ihram tetap memahabesarkan Allah, bukan usollinya. Tapi kesadaran kita tahu, kita paham, kita yakin kita lagi sholat zuhur misalnya. Kita tahu, kita yakin. Yang menjadi ukuran 3 kata Imam Ghazali. Yang pertama niat sholat, ya, sholat usolli itu harus dibawa di pikiran dan di hati. Fardu atau sunnah, dia lagi sholat fardu apa sunnah. Yang ketiga waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tuh yang harus dibawa nih, ini minimal. Jadi lillahi ta'ala sih nggak usah disebutin, ya harus lillahi ta'ala. Pada saat takbiratul ihram kita sadar kalau kita lagi menghadap kepada Allah melalui ibadah sholat sambil memahabesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya nggak usah ngucapin usolli fardu zuhri arba'a, karena menurut Imam Ghazali itu ukuran takbirnya paling minimal Allahu Akbar. Allahnya itu minimal pendeknya 2-3 harokat. Panjangnya nggak boleh lebih dari 12 harokat. Kalau 12 harokat tuh 12 ketukan. 2, 3, 4, 5, ya. Kalau usollinya dibaca di situ dan kepanjangan,
itu bisa lebih dari 12 rakaat. Allahu sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman fardhon lillahi ta'ala. Tengin 14 ketukan. Halo? Faham enggak? Jadi tetap takbirnya tetap takbir, hatinya maha besarkan Allah, tapi kita sadar, kita paham kita lagi sholat zuhur karena Allah, sholat fardu zuhur. Paham ya? Insya Allah. Terus takbirnya bagaimana? Apa begini? Allah. Halo? Apa begini? Allah. Halo? Apa begini? Allah. Ada yang gitu ya? Ada. Apa begini? Allah. Allah. Nanti kalau di Mekah sholat tuh macam-macam orang di Madinah. Bener nggak? Di Indonesia aja udah banyak-banyak macam-macam. Yang benar yang mana kan pertanyaannya, itu harus punya ilmunya dulu. Terkan ditanya sama Allah, kenapa takbirnya begitu? Siapa yang ngajarin kamu? Betul nggak? Nah, ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu harus jelas, Bu, takbirnya begini. Di tangan lagi begini nih, udah menghadap kiblat. Pandangan tuh nggak boleh ke depan, ya, nggak boleh mendengar ke atas. Pandangan tuh ke tempat sujud. Itu yang pertama. Udah siap dia, sudah baca qul a'udzu birabbin nas dia, sudah baca usolli dia, baru takbir kan. Allahnya tuh a pada lafaz Allahu Akbar, a-nya itu nggak boleh di sini. A-nya tuh Allah nggak boleh. A-nya tuh pas sampai di sini jempolnya. Dan ini apa namanya? Telapak tangan harus menghadap kiblat. Jempol ini harus di bawah telinga. Ya. Pada saat sampai di sini, Allahu Akbar. Tangannya tuh di mana? Di sini, di dada, di bawah leher, di bawah user-user, apa begini, apa di antara pusar dan dada? Di mana? Di antara pusar dan dada, di tengah-tengahnya. Gak boleh di sini. Coratnya orang Yahudi begini. Nggak boleh di bawah bodong, nggak boleh. Takbir tuh nggak boleh begini ya. Hah? Orang-orang Wahabi salatnya begitu, orang-orang Khawarij. Hati-hati. Nggak boleh. Allahu Akbar. Di antara dada dan pusat. Ini Imam Ghazali jelaskan secara mendetail begini. Posisi tangan kiri di sini, ya, baru posisi tangan kanan. Terus ini jarinya harus bagaimana? Dua di sini, yang dua dan jempol itu melingkar. Pergelangan tangan tuh dipegang. Jadi yang dua di sini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua dan satu, dua itu pilihan, satu itu Allah. Pilihannya adalah Allah dan syahadat, syahadatain. Tiga itu ikatan, ikatannya adalah syahadatain. Bu, ada ilmunya begitu tuh. Kenapa letaknya itu nggak boleh di dada, nggak boleh di pusat atau di bawahnya, atau ini juga lebih tinggi darinya? Kenapa harus di antara dada dan pusat? Karena jantung hati manusia itu letaknya di susu kiri, dua jari di bawahnya. Kan ada apa itu lingkaran sini, ada garis lingkaran ya di susu tuh.
Itu kalau dipegang di bawahnya 2 nih, ini di sini jantung hati. Ya, jantung hati. Ini ditutupi agar apa? Agar hati itu tidak mikirin urusan perut, nggak mikirin urusan kemaluan. Agar urusan perut dan kemaluan tidak mencemari dan mengotori hati sehingga rusak konsentrasi dan khusyuknya dalam sholat. Dibatasi dengan ini. Maka ada sebagian saudara kita yang sholatnya itu ditutupin hatinya. Begini, bukan cuma pegang pedang pada saat sholat perang, sholat dalam keadaan perang, tapi juga ditutupi ini karena hati biar nggak kemana-mana, biar hanya ingat Allah. Kan ada yang sholat yang begitu ya, Allahu Akbar, dia pegang di sini, paham? Letaknya tuh begini. Bar, ro pada saat lafaz Allahu Akbar itu udah bar ini pas nyampe sini. Allahu Akbar. Bar itu udah sempurna. Lafaz Allah, alif pada saat lafaz Allah itu A-nya nggak boleh dibaca panjang. Harus satu ketukan, satu harokat. Allah, jangan pakai O. Allah, 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 dan tidak boleh panjang. Allahu Akbar, nggak boleh. Allah, apakah Allah Maha Besar itu nanti artinya? Beda artinya, ya. Maka harus pendek. Allahnya itu nggak boleh lebih dari 12 harokat. Paling pendek 2-3 harokat. Hu pada lafaz Allah, hu Allahu Akbar. Hu-nya harus dibaca, bukan Allah Akbar, bukan. Tapi harus dibaca hu-nya, Allahu Akbar. Di antara haknya lafaz Allah dengan alifnya akbar itu nggak boleh ada waw, nggak boleh ada waw. Allahu Akbar, hu akbar. Di antara ha dengan alifnya, hu akbar, ada wawunya berarti. Nah ini nggak boleh. Allahu Akbar, paham ya? Akbar pada lafaz akbar, ba-nya itu nggak boleh lebih dari 1 harokat, nggak boleh panjang. 2 sampai lebih nggak boleh. Akbar nggak boleh. Kalau panjang artinya ember. Berarti kalau Allahu Akbar, Allah tuh ember. Nggak berakhlak dia semua. Allahu Akbar nggak boleh. Allahu Akbar, bar nggak boleh, bar nggak boleh. Paham sampai di sini? Itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, kata hukama, lebih banyak rusaknya daripada benernya. Paham ya? Insya. Kemudian kalau sudah takbiratul ihram dibaca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira sampai akhir, ya. Kemudian ta'awudz, tapi dibacanya sir. Dibacanya pelan, tidak jahar, tidak keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Imam Maliki tidak, bahkan basmalah pun tidak, karena bukan bagian dari Al-Fatihah, maka enggak dibaca itu basmalah. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i harus dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dari baknya lafaz Bismillah itu sudah harus terdengar oleh telinga sendiri, bukan telinga orang lain, bukan, telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim sampai mim
itu harus terdengar jelas, nggak boleh ada satu huruf pun yang tidak terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydidnya harus jelas. Nggak ada tasydidnya berarti kurang hurufnya. Berarti rukun qauliyahnya kurang, harus sujud sahwi. Paham ya? Dan seluruh ucapan yang ada pada Al-Fatihah itu kalimatnya harus jelas terdengar oleh telinga semua karena rukun qauliyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai nun alamin itu harus jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Tasydidnya harus ada. Dua harokat. Maliki yaumiddin. Nun harus kedengeran juga. Din, nunnya harus nyampe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal shad. Pada ihdinas siratal mustaqim jangan terlalu monyong. Beda dengan shad di tempat lain. Hati-hati. Ihdinas sirat. Ada Bu yang begitu. Tapi juga jangan terlalu flat. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan, itu jadi sin. Tapi di antara keduanya. Ihdinas sirat monyong banget kagak. Flat atau rata juga enggak. Paham? Ini luar biasa. Kalau nggak tahu ilmunya, gimana mau diterima sholatnya? Paham enggak? Bu? Salam tuh, ini udah langsung ke salam aja deh. Nanti babnya harus bab sholat kalau itu beberapa pertemuan ya. Ini pentingnya ilmu. Saya ingin gambarkan demikian ya. Ketika tahiyat, ini jari nggak boleh lurus ke depan. Apalagi ngacungnya ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan. Lebay itu mah. Asyhadu an la ilaha illallah, ke depan aja itu jangan. Ya. Itu ke bawah. Asyhadu an. Ini posisinya sudah siap. Ini nih. Jempol sama jari tengah tuh udah nempel. Ya. Tapi ini masih dalam keadaan belum dibuka. Tapi pada saat asyhadu alla ilaha illallah menghadapnya ke bawah. Berarti illallah baru ke depannya Ustaz. Iya, Selama ini saya begitu. Iya, bukan ke sono ya, jangan ke sono. Atau ke sana. Tapi begini. Ya. Terus jangan main digoyang-goyangin. Saya tangkep itu orang yang goyang-goyangin kalau sholat di sampingnya. Hadisnya cuma satu dan perawinya lemah. Dan itu kondisi baginda Rasulullah SAW lagi kurang sehat. Tapi hadis yang gak bergerak itu ada 12. Menang mana? Udah kalau mau digerakin sekali aja seumur hidup, jangan banyak-banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puyeng kita di sebelahnya Bu, sholatnya Bu. Bener nggak? Kalau saya ada di sebelahnya, batalin sholat, ditangkep, pegangin, biarin. Mau kemana lu? Saya tanya, kenapa sih digoyang-goyang gitu? Yang kesel kayak kata dia gitu. Saya tanya langsung aja gitu, kenapa harus begitu? Udah saya gimana ya? Iya. Kalau ibu jangan ya. Kan udah tahu ilmunya nih. Hadis mengenai digerakkan itu, harokatnya itu, gerakan-gerakannya itu nggak banyak. Itu cuma 3 gerakan. Itu pun dilihat sahabat sedang kurang sehat baginda Rasulullah. Gitu. Ya. Tapi hadis mengenai tidak digerakkan itu 12. Hadis yang digerakin cuma 1 dan perawinya pun lemah. Halo? Udah yang ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya main ikut-ikutan. Biar keren katanya.
biar cepet nyampe. Nyampe mana hadirin? Nyampe tuh bukan lahiriah, yang bikin sampai tuh hati. Halo? Yang dilihat Allah bukan lahiriahnya, yang dilihat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gedeg banget udah kalau melihat dia begini. Halo? Cekelin aja udah. Mau mana lu? Bu, iman paling rendah itu iman tadlili. Iman dengan dalil. Itu iman paling rendah. Kalau iman paling rendah aja harus ada dalilnya, gimana iman yang paling tinggi? Ukuran keimanan paling rendah itu harus dengan dalil. Mau makan, tahu dalilnya. Kenapa makan? Kenapa makannya nggak berdiri? Kenapa makannya duduk? Kenapa makannya menghadap kiblat? Kenapa makannya pakai 3 jari? Kenapa makannya harus baca bismillah dulu? Kenapa makannya baca Allahumma barik lana? Kenapa setelah makan sebelum minum baca alhamdulillahi atamni hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi rahmatika ya arhamar rahimin? Harus tahu dalilnya. Itu iman yang paling kita ada di mana? Paham enggak? Apalagi yang urusannya ibadah-ibadah mahdoh. Kenapa kamu sholat? Orang katanya suruh sholat, ya saya sholat. Gak tahu dalilnya. Halo? Ya Bu ya? Maka kewajiban menuntut ilmu sampai mati pun itu karena saking banyaknya ilmu dan saking luasnya ilmu-ilmu Allah, agar nggak rusak ibadah amal kita ketika di dunia, nggak rusak sampai dibawa sampai akhirat. Amin ya rabbal. Terusin. Maka harus punya ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak diterima Allah. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi gak pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bu, nuntut ilmu membahas satu bahasan begini aja, menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada salat sunnah 1000 rakaat yang diterima. Didatangi 70.000 malaikat, dimohonkan ampun oleh Allah dan rahmat oleh Allah. Ngaji itu enak Bu, cuma duduk sebentar 1 jam 2 jam, dosanya diampunin, dikasih rahmat dan berkah oleh Allah. Ya Rabbal, ya Rabb. Bahkan kalau azan itu, azan sih wajib dijawab ya. Allahu Akbar, lagi ngegoreng tempe bacem, lagi masak jengkol, halo, harus jawab Allahu Akbar. Jawab, niat menjawab salam, menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW karena Allah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi kalau lagi ngaji membahas satu bahasan, apalagi bahasan itu penting, nggak wajib jawab azan. Saking pentingnya menuntut ilmu. Halo? Paham ya? Bahkan kewajiban sholat itu di awal waktu ya, sholat di awal waktu itu kalau lagi menuntut ilmu boleh dientar duluin. Saking lebih tingginya menuntut ilmu. Karena kalau dia mengerjakan sholat nggak ada ilmunya, bagaimana dia sholatnya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul nggak? Ini baru dari sisi lahiriah Bu. Allah bacaannya, gerakannya. Bagaimana dengan perilaku hati, dengan amal-amal hati? Ya, hatinya ingat jemuran, ingat belum bayar anak ujian SPP-nya, bagaimana lah, kebuyeng. Itu ke bawah semua dalam sholat, gimana tuh? Paham ya? Jadi harus tahu ilmunya. Insya terusin jangan. Ini yang kita baca baru 2. Wasani yang kedua, untuk amal itu selamat di hadapan Allah, terbawa sampai hari akhirat, ya, tidak musnah, maka butuh di permulaan itu an-niyatu fi mabda'ihi, niat pada
permulaannya. Li'annal amala la yuslahu illa binniyah. Karena amal apapun itu tidak akan sah, tidak diterima Allah. Tidak akan diterima Allah, tidak akan sah, tidak akan baik dan benar kalau enggak disertai ini. Ya, kita sudah sangat banyak membahas mengenai bab niat, betul? Niat itu letaknya di dalam hati. Kadar kemuliaan seseorang, kadar pertolongan dari Allah itu sebesar kadar niatnya di hadapan Allah. Semakin banyak niatnya, semakin baik niatnya, semakin ikhlas niatnya lillahi ta'ala, semakin murni dia di dalam niatnya itu, maka semakin mulia di hadapan Allah, semakin banyak pertolongan-pertolongan Allah. Bu, baginda Rasulullah SAW bersabda, jaddidis safinata fa innal ba'ra amik. Perbaharui terus menerus niatmu. Perahu itu diibaratkan niat. Fa innal bahra, karena sesungguhnya lautan kehidupan kita di dunia ini, amik, itu seperti lautan yang sangat dalam. Kalau niatnya nggak diperbarui terus, bisa tenggelam. Kalau kata Bu Maya, nggak ada Bu Maya ya? Kalau kata Bu Maya, kecebur hadirin kan begitu. Kalau perahunya nggak bener, tenggelam dia. Nauzubillahi min. Maka diperbaharui terus niatnya. Ya. Bu, walaupun cuma keluar rumah sebentar, niat tetap harus. Ya. Walaupun masuk ke rumah cuma baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doang, harus tetap niat. Jadi masuk rumahnya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Masuk rumah niatnya apa? Niat masuk rumah menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masuk rumah lillahi ta'ala. Gimana baginda Rasulullah SAW masuk rumahnya? Pakai kaki kanan. Pertama ngucapin salam, sebelum masuk baca doa. Allahumma inni as'aluka khairul mawliji wa khairul makhraj. Bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kaki kanan. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillah. Yang ketiga, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini kata Sayyidina Husain. Yang keempat, baca kulhu. Yang kelima, baca ayat kursi. Sambil jalan, sambil aktivitas, sambil ngelepas masker, sambil ngudar-ngudar, sambil cuci tangan gitu. Paham? Ya. Masuk rumah saja, kalau niat itu dipasang lillahi ta'ala, bernilai ibadah tinggi di hadapan Allah. Tapi kalau kita warung sebentar, masuk rumah jegrek udah, nggak pakai apa, nggak pakai salam, apalagi niat. Ya, biar salamnya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk rumah, hatinya ngomong sama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat masuk rumah. Ya, masuk rumah seperti masuk rumahnya baginda Rasulullah SAW. Itu masuk rumah seperti baginda Rasul masuk rumah lillahi ta'ala. Kalau ribet-ribet begitu ngomongnya. Kalau bisa, ya Allah, hamba berniat menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, masuk rumah lillahi ta'ala. Gimana? Sudah saja?
Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh amal-amal kita sampai negeri akhirat nanti. Amal kita tidak musnah, amal kita tidak musnah, amal ibadah kita tidak musnah dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita memasuki alam akhirat yaumil kiamah, kita semua membawa amal-amal yang sempurna di hadapan Allah, tidak kurang tidak rusak amal-amal kita di hadapan Allah. Selama seumur hidup kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.